yang lagi tidur nyenyak sama ibu ini dieksekusi. Itu sampai 20 kali tusukan. Semua kembali bersama Suyeni hari ini, yang hari ini mau sharing kepada Anda semua tentang, nggak jauh-jauh lagi, masih tentang cakra asna sih sebenarnya, tetapi lebih tepatnya adalah antara cakra asna atau seseorang yang punya mata ketiga atau punya indera keenam atau halusinasi nih ya. Apalagi kalau halusinasi itu sudah menuju kejiwaan ya, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Kebetulan banget lagi viral banget ada kasus baru ya, kemarin kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu lah ya, ngebaca ada seorang ibu yang tinggalnya di daerah kawasan Bekasi Utara ya, dan di mana ibu ini katanya mendapatkan bisikan gaib ya, sehingga dengan teganya anak laki-laki umur 5 tahun, masih kecil ya, 5 tahun ya, yang lagi tidur nyenyak sama ibu ini dieksekusi ya, hingga anak itu langsung meninggoy ya. Sorry kata, terpaksa pakai beberapa bahasa, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, karena kalau enggak nanti YouTube-nya di-ban ya. Oke. Nah, ini benar-benar sangat berbahaya teman-teman, karena kadang-kadang ada yang berpikir bahwa itu adalah bisikan gaib ya, tetapi sebenarnya apakah itu bisikan gaib yang real atau malah kejiwaan? Nah, harus kita kenali dulu ya teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat kita perlu nggak sih maksud tuh, apakah ini benar karena urusan spiritual atau memang kita harus ke dokter untuk makan obat ya, karena urusan dari kejiwaan. Nah, teman-teman, faktanya ya, beberapa hal saya menemuin beberapa kasus ya, ada beberapa orang yang konsul sama saya, ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan antara dia benar-benar karena permasalahannya karena dia punya indera keenam atau karena dia benar-benar karena dia punya kejiwaan. Nah, ciri-cirinya ya, ciri-ciri seseorang yang terkena perbedaan antara kejiwaan sama yang karena indera keenam. Nah teman-teman, perbedaannya antara seseorang yang kejiwaan yang sifatnya mendengar bisikan atau melihat penampakan sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain ya, itu biasanya di kejiwaan disebut penyakit skizofrenia. Yang dilakukan oleh ibu ini yang sudah mengeksekusi anaknya itu karena mengidap skizofrenia. Dia merasa mendengar bisikan dan penampakan. Ada beberapa hal teman-teman yang bisa membedakan antara seseorang punya indera keenam atau dia skizofrenia ya teman-teman ya. Seseorang yang punya indera keenam dalam kehidupan sehari-harinya dia penampakannya seperti biasa, normal ya. Ya, tidak ada sesuatu yang men-trigger dia bisa mendengar bisikan, betul. Tetapi bisikan itu biasanya lebih ke arah sebuah motivasi atau sebuah pengambil keputusan yang tepat ya, atau sebuah insight, masukan. Bukan sesuatu sifatnya yang mengeksekusi atau bukan sesuatu yang bersifat merugikan dari pemilik tubuhnya sendiri ya. Jadi misalnya kalau kita lagi jalan nih, tiba-tiba ada bisikan, hati-hati di depan, lebih baik kamu belok kiri karena di depan ada macet, misalnya kayak begitu. Ciri-ciri bisikannya rata-rata seperti itu sih, tapi bukan sifatnya anak itu berbahaya. Kalau kamu tidak mengeksekusi anak itu akan menyusahkan kamu. Nggak kayak gitu, karena itu sifatnya merugikan ya teman-teman. Nah, sedangkan orang yang punya indera keenam
dia menerima bisikan itu biasanya dengan sangat normal dan sangat santai, karena memang sudah terbiasa, dan apalagi kalau memang sudah mengalaminya sering banget ya. Jadi kayak udah, dan bukan sebuah hasrat atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Biasanya seperti itu. Nah, ciri-ciri ketika seseorang yang mengidap schizofrenia dan mendengar bisikan itu biasanya ada pemicunya, teman-teman. Kalau seseorang yang punya indera keenam, dia mendengar bisikan itu biasanya dari dia lahir, atau di umur tertentu, misalnya kayak saya umur 36 tiba-tiba terbuka sendiri ya teman-teman ya. Dan menerima bisikan-bisikan itu sesuatu yang memotivasi saya ya, atau memberikan masukan, tidak membuat saya menjadi kayak orang gila atau stres sih gitu loh. Tetapi perbedaannya, orang yang schizophrenia biasanya dia muncul karena dia mulai berawal dari dia stres atau depresi, atau sebuah kejadian yang dia punya kecenderungan untuk menolak kejadian itu, sehingga kejadian itu membuat tekanan pada diri dia dan timbullah halusinasi itu. Seseorang yang mengalami kejiwaan bila tidak ditangani secara tepat dan tidak dikontrol ke dokter atau minum obat, itu sangat membahayakan, teman-teman. Saya punya sebuah kasus ya, ada seorang pasangan ya yang konsul ke saya. Waktu mulai dari pacaran, suaminya sudah merasa, si cowok ini udah merasa bahwa calon istrinya itu tuh punya masalah dengan emosi. Dia merasa si calonnya itu tuh sering temperamen, emosi, tiba-tiba meledak, kadang-kadang bisa kayak menghancurkan barang-barang di tempat sekitarnya. Tetapi di balik itu, si cowok ini merasa bahwa si pacarnya melakukan itu karena ada triggernya, misalnya dia stres sama keluarganya segala macam. Nah, otomatis mungkin jiwa rasa, karena sudah terlalu mencintai pacarnya dan merasa sayang sama pacarnya dan merasa ingin melindungi pacarnya, sehingga dia tidak mempermasalahkan itu. Akhirnya dia tetap menikahinya dan merasa bahwa semoga dengan hadirnya dia dalam hidup wanita ini bisa mengobati ya, meredam emosional dari pacarnya itu, dan akhirnya menjadi istrinya. Terus suatu ketika ternyata ketika berjalannya rumah tangganya, ya yang namanya hubungan rumah tangga itu nggak seindah seperti yang dibayangkan ya. Nggak tentu semuanya lancar ya teman-teman ya, pasti ada masalah dan ada komunikasi yang membuat satu sama lainnya itu tuh bertentangan. Nah jadi ceritanya ini, si sang istri akhirnya ketika habis menikah jadi nggak tahu gimana, kecewa banget sama suami, berharap misalnya suami melakukan A tapi dapatnya B gitu loh. Nah akhirnya karena kecewaan itu makin lama sampai dia punya anak, kena baby blues juga. Terus sudah gitu anaknya mulai, namanya anak kecil masih kadang-kadang suka cranky, ngerengek segala. Itu salah satu pemicu. Jadi ketika anaknya nangis atau rewel, dia merasa bahwa dia bukan menjadi ibu yang sempurna. Jadi itu yang men-trigger dia sehingga dia sampai kayak melampiaskan emosinya secara berlebihan. Sampai kadang-kadang ketika dia ada selisih paham sama suaminya, dia membawa anaknya dan kadang-kadang agak cenderung ya menyiksa anaknya, misalnya jalan sampai jalan 2-3 km padahal dalam kondisi panas terik gitu ya, sampai anaknya tuh mau pingsan gitu ya. Seolah-olah ketika dia melakukan dia kayak tindakan menghukum anaknya itu, seolah-olah dia ingin menghukum sang suami gitu loh. Nah sehingga si suami ini merasa, oh, kok gitu anak yang dikorbankan. Nah dalam ketika kalau nanti dia sadar, dia nangis-nangis gitu loh. Dia nangis-nangis sampai dia bilang minta maaf. Dia nggak sadar kalau itu sudah melukai anaknya segala macam. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri kejiwaan teman-teman. Di lain sisi si sang istri sering bilang, aku dikasih tahu begini, seolah-olah dia mendapatkan informasi, dikasih tahu itu dari sesuatu yang tidak terlihat gitu loh teman-teman. Atau dia melihat satu tempat gitu loh,
ini tempatnya itu tuh, misalnya dia bilang ini tempatnya tuh energinya nggak enak, dan setiap dia ke sana dia pasti langsung sakit gitu loh. Atau dia melihat sebuah penampakan yang bisa membuat dia berkomunikasi setiap hari gitu ya. Itu sebenarnya tanda-tanda sebuah kejiwaan, teman-teman. Dan itu cikal bakal. Tetapi si sang suami, waktu dia konsul sama saya, dia langsung bilang bahwa istrinya punya indera keenam. Ketika saya runut-runut, saya interview, saya runut-runut lagi kejadiannya, saya melihat bahwa ini adalah sebuah gejala kejiwaan. Tetapi sang suami ngotot. Berdasarkan pengalaman, ada beberapa kasus yang saya temui, ada beberapa orang yang membiarkan membiarkan depresi atau kejiwaan ini didiamkan, bahkan mengklaim bahwa itu adalah sebuah indera keenam atau sebuah insting gitu ya. Ujungnya ketika kalau itu benar-benar adalah kejiwaan, makin lama dia makin akan going down, teman-teman. Dia makin akan terus memburuk. Yang tadinya mungkin frekuensinya seminggu sekali dia bisa emosi, bisa ngamuk, yang nanti lama-lama jadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan hampir bisa jadi seminggu 5 kali gitu ya. Atau hal kecil sepele sedikit pun ya, itu membuat dia triggernya membuat dia langsung jadi ngamuk. Ya, sometimes namanya wanita bisa ada juga terkendala hormon, dan dilihat misalnya umurnya juga berapa. Kalau misalnya umurnya sudah 42 ke atas ya bisa ada kecenderungan karena perubahan hormon. Tetapi ini istrinya masih muda gitu loh. Dan itu nggak mungkin karena ada gangguan hormon yang berlebihan atau gimana gitu loh. Dan ciri-ciri emosi yang tidak bisa dikontrol itu sudah cukup berlebihan, sehingga itu dikategorikan sesuatu yang tidak bisa dihandle lagi. Nah, seseorang kalau dia punya indera keenam atau sixth sense, bisa jadi dia punya emosi yang ada kemiripan, tetapi itu awal-awal aja ketika sixth sense-nya terbuka, karena dia butuh penyesuaian. Lama-lama ketika dia melatih dirinya, dia lama-lama akan mereda ya teman-teman. Itu perbedaannya. Tetapi kalau orang yang kejiwaan, dia mau dibawa sama suaminya pergi ke tempat kelas meditasi, sampai ke Bali, healing segala macam, tetap tidak berhasil teman-teman ya. Nah, itu sudah harus dibawa ke dokter ya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang berikutnya ya, saya punya ada kasus klien saya juga. Kali ini Suaminya itu sampai 9 bulan gak mandi loh teman-teman ya, 9 bulan dia gak mandi. Terus ketika dia stres, dia marah, dia selalu pukul ya istrinya. Nah itu untungnya mereka belum punya anak. Nah ini kejadiannya kenapa? Karena berawal dari ini si suami sering banget apapun yang dia mau dikabulkan sama papanya. Ketika papanya meninggal, dia langsung stres hebat. Dia tidak bisa menerima bahwa papanya sudah meninggal, ya udah nggak ada. Nah jadi apa yang terjadi? Sehingga stres hebat, terus dia minta apapun sama mamanya tidak mengabulkannya. Jadi kayak apa ya, depresi tingkat akut, sehingga ketika dibawa ke psikiater, dokter menyatakan dia OCD gitu loh. Nah ketika dia kalau misalnya istrinya cuma salah ngomong, misalnya istrinya salah ngomong, kamu sih nggak mau makan, makanya kamu jadi sakit. Istrinya cuma ngomong kayak gitu aja, istrinya bisa ditonjok gitu loh, bisa dipukulin. Terus ya salah satu gejalanya nggak mau mandi, ya kan? Udah gitu dia juga cenderung bisa berbicara sendiri segala macam. Nah itu jelas. Tapi kalau ini kasusnya udah dibawa ke psikiater ya, ini jelas kejiwaan. Cuman permasalahannya adalah si sang istri masih menunda-nunda untuk membawa suaminya ke rumah sakit dengan terapi khusus gitu ya. Kadang-kadang ada kayak kasusnya kasus yang pertama, si suami nggak mau bawa istrinya ke psikiater, atau yang kasus kedua juga si istri tidak mau membawa suaminya ke rumah sakit, ya disebut ya namanya rumah sakit untuk kejiwaan, ya pasti rumah sakit jiwa ya. Kayaknya ada rasa malu gitu loh, atau kayak oh ini kok penyakit kejiwaan gitu ya, kok kayaknya suamiku
penyakit jiwa gitu loh. Kayaknya mungkin ada rasa malu. Padahal yang harus saya kasih insight ke Anda semua, kalau kita terjadi seperti ini, begini teman-teman. Seseorang yang punya kejiwaan, jangan pernah coba-coba Anda bawa sembuhkan ke terapi-terapi, atau kalau standarnya psikolog itu masih bentuknya terapi, hipnoterapi atau segala macam. Itu sudah tidak mampu teman-teman. Jadi bentuk-bentuk pengobatan yang sifatnya konseling atau bentuknya sifatnya psikolog misalnya kayak terapi segala macam, itu sudah tidak bisa membantu seseorang yang mempunyai kejiwaan yang cenderung punya sifat yang agresif. Itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena dia butuh obat, ya. Nah, obat apa sih? Obat yang sesuai dengan gejala depresinya, gitu ya. Misalnya ketika seseorang punya penyakit misalnya kejiwaannya bipolar atau sampai dia sudah skizofrenia akut, dia sudah harus dirawat teman-teman, dan itu perawatannya tuh khusus. Bukan berarti masuk ke rumah sakit seperti itu udah nggak bisa keluar, tapi memang ada tempat isolasinya khusus untuk pengobatan, ya. Kalau teman-teman belakangan yang lagi rame di di View tuh ya, ada drakor yang namanya My Happy Ending. Itu ada satu perempuan eksekutif, dia tahu dia bipolar dan skizofrenia, dia sampai masuk ke rumah sakit itu sendiri dan menyerahkan diri untuk diobatin gitu loh. Dan memang dia dikarantina segala macam, dilepasin dari HP segala macam. Ini dia punya kesadaran, tapi ada yang tidak. Ketika dia sudah akut, dia tidak menyadarinya. Apalagi edukasi di negara kita itu sangat minim dengan hal-hal seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau misalnya ada seseorang yang punya gejala seperti itu, jangan dibawa ke pengobatan yang sudah sifatnya spiritual atau terapi, karena itu akan memperburuk kondisinya. Misalnya seseorang yang memang sudah mempunyai kejiwaan, terus diajak meditasi, ketika dia hening, makin berhalusinasi gitu loh teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Harus dibawa ke dokter dan makan obat. Karena begini, di otak kita itu ada senyawa kimia teman-teman, yang sifatnya kayak apa ya, katanya kayak enzim gitu loh ya. Saya juga kurang tahu, kalau saya salah mohon dikoreksi di komen di bawah ini. Sifatnya bentuknya enzim yang di mana kepala kita ketika kita stres atau apa, itu ada sejenis enzim yang mengcover otak kita, sehingga membuat kita itu tuh nggak bisa berpikir secara normal atau secara mindful, nggak bisa gitu loh. Nah, ketika kita melakukan meditasi, orang yang waras aja mau meditasi aja sering kadang-kadang terkena apa sih namanya, gangguan meditasi namanya piti ya. PT itu adalah gangguan meditasi yang ketika kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan membuat kita makin berhalusinasi. Nah, kebayang nggak seseorang yang punya masalah kejiwaan masuk ke meditasi dengan tidak dibantu dengan obat-obatan yang bisa membantu mengurangi enzim yang ada di otaknya, makin parah kan? Jadi kalau misalnya memang seseorang mempunyai masalah gejala awal kejiwaan, ketika dia ke dokter, ke psikiater, dan dia makan obat, dia boleh dibantu dengan meditasi. Boleh kalau dia sudah mulai tenang, ya. Boleh kalau dia sudah menuju kesembuhan. Tetapi kalau dia masih parah, dia belum boleh, teman-teman. Ya. Jadi antara medis dan non medis ini harus jalan berbarengan. Tidak bisa kita memaksakan seseorang yang kejiwaan kita melakukan dengan cara spiritual, itu nggak bisa. Itu akan memperburuk keadaan. Nah, ini yang banyak disalahpahamin sama orang-orang, ya teman-teman ya. Termasuk saya dulu, saya bisa salah kaprah. Nah, setelah saya mendalami, memahami, sering ngobrol sama beberapa orang yang memang handle di bidang konseling, saya baru paham bahwa itu nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Jangan sampai nanti yang disalahin gara-gara meditasi, jadi orang itu jadi stres atau tambah kejiwaannya tambah parah. Nah, kenapa seseorang yang punya kejiwaan dia butuh obat? Karena itu tadi ada senyawa kimia atau sejenis enzim yang ketika dia stres itu diproduksi berlebihan di otak, dan itulah yang mempengaruhi dia sehingga dia bisa ada dengar bisikan segala macam yang membuat makin jadi. Kalau seseorang dengan obat
dia bisa mengrem produksi dari senyawa kimia itu, teman-teman. Nah, soal kayak kasus yang seperti penghilangan nyawa dari seorang ibu terhadap anaknya ini jelas ibu ini punya masalah, tetapi mungkin tidak diperhatikan, dianggap dia punya indera keenam sehingga dia mengorbankan anaknya. Untung dia punya anak lagi umurnya 1,5 tahun, bebe aja gitu loh teman-teman. Ya, jadi jangan tunda lagi teman-teman. Apabila keluarga Anda atau Anda sendiri yang mengalami kebingungan antara Anda punya indera keenam atau Anda berhalusinasi, kenali ciri-cirinya. Ingat, seseorang yang punya indera keenam, dia tidak akan merugikan dirinya sendiri, tidak akan men-trigger dirinya untuk melakukan sebuah tindakan yang sifatnya itu tuh menghabisi atau sifatnya kejam gitu loh. Dan biasanya juga orang yang punya indera keenam itu dia penampilannya waras gitu loh teman-teman, normal, nggak tiba-tiba di tengah jalan itu tuh kolaps gitu loh, atau kayak orang kebingungan. Nah teman-teman, ada satu film bagus banget yang bisa kita tonton yang mengenai schizophrenia itu. Filmnya itu judulnya Beautiful Mind. Itu ada seorang ahli matematika, namanya saya lupa ya. Itu dia sampai memenangkan hadiah Nobel. Sometimes schizophrenia itu kan ada penampakan di depan dia yang sifatnya membisiki dirinya, sama kayak film yang My Happy Ending itu juga ada penampakan seseorang di hadapan dia. Nah teman-teman, ciri-cirinya sama ketika seseorang yang menuju kesembuhan terhadap schizophrenia. Biasanya dia bisa menerima hadirnya sosok itu. Kalau yang di film Beautiful Mind, sosok penampakannya di depan itu, dia bisa menganalisa secara logika, akhirnya secara logika. Dia baru sadar bahwa anak ini udah 5 tahun, ada muncul di hadapan saya, kok nggak gede-gede. Nah berarti kan anak itu kan harus bertumbuh tanpa dewasa. Ini kok masih kecil terus anaknya gitu loh ya. Itu padahal, jadi dari situ dia tahu, oh ini anak ternyata cuma bayanganku aja gitu loh. Terus profesor itu juga ya, setiap dia kan ngajar. Kenapa profesor itu masih muncul bayangan-bayangan itu? Karena dia tidak makan obatnya. Jadi ceritanya itu setiap dia makan obat, dia nggak bisa berpikir. Jadi kayak naluri untuk matematikanya jadi tumpul. Ya maklum ya, zaman dulu itu ya, tahun 60-an atau tahun 40-an, saya agak lupa juga film itu. Nah itu zaman itu mungkin obatnya nggak secanggih sekarang ya teman-teman ya. Jadi ketika dia makan obat itu, dia merasa dia nggak bisa, otaknya nggak bisa bekerja lebih, jadi dia nggak bisa bikin rumus matematika. Jadi daripada dia kehilangan pekerjaan sebagai profesor, akhirnya dia berhenti makan obat itu, tetapi dia mengendalikan halusinasi dia yang muncul di sekitar dia. Jadi dia udah mengenali, bayangin halusinasinya itu ada 3 orang loh penampakan. Ya, ada 1 anak kecil, 1 remaja, 1 orang dewasa. Dia tahu 3 orang ini yang muncul setiap hari di hadapan dia itu adalah orang yang sifatnya halusinasi. Nah setiap kalau dia ngajar di kampus, ada orang datang ke dia, mau nanya ke dia, atau orang baru, ketika muncul di hadapan dia, profesor saya minta tolong diajarin ini dong misalnya. Dia selalu panggil muridnya lain yang sudah dia tahu bahwa murid itu nyata, muridnya benar-benar orang yang real. Dia panggil, dia selalu bilang, orang di sebelah saya sini, kamu bisa lihat nggak orangnya ada apa enggak? Terus muridnya lihat, bener prof, orangnya ada. Oh ya udah, berarti orang ini real. Jadi profesor itu mengatasi caranya dengan mengkonfirmasi supaya dia nggak keliru bahwa orang itu tuh bayangan atau bukan, atau halusinasi atau bukan. Seperti cerita yang happy ending itu juga. Dia menyadari bahwa orang yang tampil di depan dia itu adalah halusinasi. Setelah dia menyadarinya, dia tahu dia hanya selalu tersenyum, atau dia cenderung mengabaikan si halusinasi itu. Jadi ada beberapa tipe orang yang cara menghadapinya seperti apa. Tapi kalau yang cerita yang My Happy Ending itu dia tetap makan obat ya teman-teman, sampai akhirnya dia bisa mengatasinya. Nah teman-teman, sekali lagi kenali diri Anda. Jangan sampai Anda kayak Anda bingung antara halusinasi atau indera keenam.
Sekali lagi saya bilang, indera keenam itu tidak merugikan, tidak men-trigger Anda untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan, ya. Tetapi kalau Anda punya masalah kejiwaan atau seseorang punya masalah kejiwaan, dia pasti melakukan tindakan, entah dia ngamuk, pecahin barang, atau bahkan sampai dia bisa melukai, ya, orang-orang di sekitarnya, ya. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat Anda semua untuk terus bisa lebih aware. Jangan langsung cepat mengklaim atau dikit-dikit mengklaim Anda sebagai seseorang yang bisa mendengar bisikan segala macam. Kenali dulu sungguh-sungguh, apakah bisikan itu real karena Anda punya keindera keenam atau itu hanya halusinasi Anda aja, ya. Sekian dari Suyeni. Kalau Anda senang dengan topik ini atau topik yang disampaikan oleh saya, silakan di subscribe dan bunyikan loncengnya. Oh, jangan lupa juga di komen ya, kasih masukan atau topik apa yang perlu saya bahas lagi tentang masalah spiritual dan tentang cakra. Dan semoga hari-hari Anda selalu indah terus. Demikian dari saya, terima kasih, see you, bye.